down, I know you got me, baby. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. As always, I'm here. I want to answer all of questions in Aswaja Books. Stay tune ya guys. Madhab secara bahasa berarti metode atau jalan. Dalam konteks hukum Islam atau syariat, madhab merujuk pada sistem pemikiran dan metodologi yang digunakan oleh seorang imam mujtahid atau ulama yang ahli dalam berijtihad dalam memahami, menafsirkan, dan merumuskan hukum-hukum Islam dari sumber-sumber utamanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul. Madhab juga bisa merujuk pada kumpulan pendapat-pendapat hukum Islam yang dihasilkan oleh seorang imam mujtahid beserta para pengikutnya yang setia mengikuti metodologinya dan prinsip-prinsipnya. Dalam sejarah perkembangan hukum Islam, muncul berbagai madhab yang diikuti oleh umat Islam di berbagai belahan dunia. 4 madhab Sunni yang paling terkenal dan masih banyak diikuti hingga saat ini adalah madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Mengenai hukum bermadhab bagi berbagai tingkatan keilmuan. 1. Hukum bermadhab bagi orang awam. Mayoritas ulama berpendapat bahwa wajib bagi orang awam untuk mengikuti kepada salah satu madhab yang muktabar atau diakui. Alasan dibalik kewajiban ini adalah 1. Ketidakmampuan. Orang awam tidak memiliki pengetahuan dan kemampuan yang cukup untuk memahami secara langsung dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah, serta melakukan ijtihad sendiri. Alasan yang kedua yaitu menghindari kesesatan. Mengikuti pendapat ulama yang ahli dan terpercaya dalam suatu madhab akan menghindarkan orang awam dari pemahaman yang keliru dan kesesatan dalam beragama. Alasan yang ketiga adalah keteraturan beribadah. Bermadhab membantu orang awam dalam menjalankan ibadah dan muamalah dengan tata cara yang jelas dan berdasarkan pada pemahaman ulama yang mendalam. Yang kedua, hukum bermadhab bagi mujtahid. Seorang mujtahid tidak diperbolehkan untuk mengikuti atau bertaklid kepada madhab lain. Hal ini dikarenakan beberapa alasan. Alasan yang pertama adalah kemampuan berijtihad. Mujtahid memiliki kemampuan dan kualifikasi yang memungkinkannya untuk menggali hukum langsung dari Al-Quran dan Sunnah dengan metodologinya sendiri. Kemudian alasan yang kedua, kewajiban mengamalkan hasil ijtihad. Seorang mujtahid wajib mengamalkan hasil ijtihadnya sendiri dan tidak boleh mengikuti pendapat orang lain yang bertentangan dengan apa yang telah ia yakini berdasarkan dalil. Alasan yang terakhir adalah potensi kesalahan. Mengikuti pendapat orang lain yang padahal ia juga memiliki kemampuan untuk berijtihad dapat dianggap sebagai pengingkaran terhadap kemampuan yang Allah berikan dan berpotensi mengikuti pendapat yang menurut ijtihadnya kurang kuat. Yang ketiga adalah hukum bermadhab bagi ulama yang belum mencapai derajat mujtahid. Ulama yang memiliki ilmu agama yang mendalam tetapi mereka belum mencapai derajat mujtahid memiliki beberapa pandangan di kalangan ulama mengenai hukum bermadhab bagi mereka. 1. Wajib bermadhab. Sebagian ulama berpendapat bahwa ulama yang belum mencapai derajat mujtahid wajib mengikuti salah satu madhab yang muktabar. Mereka dianggap masih membutuhkan bimbingan dari para imam mujtahid yang lebih tinggi ilmunya. Alasan yang kedua yaitu boleh mengikuti dengan syarat. Pendapat lain mengatakan bahwa ulama
yang belum mencapai derajat mujtahid itu boleh mengikuti pendapat dalam suatu madhab, tetapi dengan syarat mereka memiliki pemahaman yang baik tentang dalil-dalil dan metodologi madhab tersebut. Mereka juga harus berusaha untuk terus meningkatkan ilmu dan kemampuan mereka agar suatu saat dapat mencapai derajat ijtihad. Pendapat Musawwibah tentang kebenaran dalam ijtihad adalah bahwa setiap hasil ijtihad seseorang mujtahid dalam masalah-masalah zani atau yang tidak ada ketepatan hukumnya secara qot'i atau pasti dalam Al-Quran dan Sunnah adalah benar dan sah untuk diamalkan. Berikut adalah poin-poin penting dari pandangan Musawwibah. 1. Kebenaran berbilang atau ta'adud al-haq. Mereka meyakini bahwa dalam masalah ijtihadiyah, kebenaran tidak hanya tunggal di sisi Allah, tetapi bisa berbilang sesuai dengan kesungguhan dan metodologi yang benar dari setiap mujtahid. Yang kedua, setiap mujtahid itu benar. Menurut kelompok ini, setiap mujtahid yang telah mengarahkan segala kemampuannya dan berijtihad sesuai dengan kaidah-kaidah usul fikih yang benar, maka hasil ijtihadnya dianggap benar di hadapannya dan boleh ia amalkan serta diikuti oleh orang lain. Yang ketiga, hikmah perbedaan. Perbedaan pendapat di antara para mujtahid dianggap sebagai rahmat dan keluasan dalam syariat Islam. Allah memberikan keluasan bagi umat Islam untuk memilih pendapat yang dianggap lebih sesuai dengan kondisi dan pemahaman mereka. Dan dalil-dalil pendukungnya seperti hadis tentang pahala bagi mujtahid. Mereka berdalil dengan hadis yang menyatakan bahwa seorang hakim yang berijtihad dan benar akan mendapatkan 2 pahala, sedangkan jika salah tetap mendapat 1 pahala. Lalu keluasan dalam syariat, lalu kemampuan akal yang terbatas. Perbedaan dengan mukhati'ah berbeda dari Musawwibah. Pandangan Muqtadi'ah yang berpendapat bahwa hanya ada satu kebenaran yang benar di sisi Allah dalam setiap masalah ijtihadiyah. Menurut Muqtadi'ah, mujtahid yang hasil ijtihadnya sesuai dengan kebenaran yang ada di sisi Allah akan mendapatkan 2 pahala, sedangkan yang keliru hanya mendapatkan 1 pahala. Ketika terjadi perbedaan pendapat antara imam madhab, bagi seorang awam yang tidak memiliki kemampuan untuk meneliti dan menimbang dalil-dalil, maka pendapat yang paling tepat untuk diikuti adalah pendapat dari madhab yang ia yakini dan ikuti. Beberapa pertimbangan dan panduan dalam situasi ini. Yang pertama, mengikuti madhab yang diyakini. Yang kedua, bertanya kepada ulama yang terpercaya. Kemudian yang ketiga, tidak mencampur adukan pendapat atau talfik. Yang keempat, menghormati perbedaan. Yang kelima, tidak berpindah-pindah madhab tanpa alasan syar'i yang kuat. Dalam hukum Islam, hukum taklid atau mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui dalilnya berbeda-beda tergantung pada kemampuan dan kedudukan seseorang dalam ilmu agama. Yang satu bagi orang awam, wajib menurut mayoritas ulama. Bagi orang awam yang tidak memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk memahami dalil-dalil secara langsung dan melakukan ijtihad, maka wajib bagi mereka untuk bertaklid kepada ulama atau mujtahid yang terpercaya dan ahli dalam bidangnya. Yang kedua, bagi mujtahid haram menurut kesepakatan ulama, karena seorang mujtahid yang telah mencapai derajat keilmuan yang memungkinkannya untuk menggali hukum langsung dari sumber-sumber syariat,
haram baginya untuk bertaklid kepada mujtahid lain. Yang ketiga, bagi ulama yang belum mencapai derajat mujtahid, ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan bahwa wajib bertaklid, ada yang mengatakan boleh bertaklid asal dengan syarat, dan yang ketiga mengikuti yang lebih kuat dalilnya. Talfiq secara bahasa berarti menggabungkan atau menyatukan. Dalam konteks fikih, talfiq merujuk pada tindakan menggabungkan pendapat dari dua atau lebih mazhab yang berbeda dalam satu perbuatan ibadah atau masalah hukum, sehingga menghasilkan tata cara atau kesimpulan hukum yang tidak sesuai dengan salah satu mazhab pun secara utuh. Secara sederhananya, talfiq adalah mencampur adukan dengan syariat mazhab satu dengan mazhab yang lainnya. Contoh talfiq adalah tidak batal wudunya karena bersentuh dengan wanita yang bukan mahram. Ini mengikuti mazhab Hanafi yang tidak membatalkan wudu karena sentuhan tanpa syahwat. Hukum talfiq. Sebagian mayoritas ulama berpendapat bahwa talfiq itu haram. Alasannya adalah karena bisa menghasilkan tata cara yang tidak diakui atau mengikuti hawa nafsu dan merusak konsistensi dalam bermadhab dan beribadah. What the fuck is that all right now?